Jayadrata harus ditumpas. Sumpah Arjuna bahwa ia akan membunuh Jayadrata, putra Raja Widaksatra, terbenam terdengar oleh pihak Kaurawa lewat mata-mata mereka. Pada waktu Jayadrata lahir, ayahnya mendengar suara gaib yang berkata, "Kelak, bayi ini akan mencapai kemasyhuran dan kebesaran, dan akan tewas di tangan musuhnya dalam suatu pertempuran besar. Dengan demikian, ia akan mencapai tempat yang kaya. Ia akan menemui ajalnya dengan kepala terpisah dari tubuhnya." Raja Widaksatra sedih mendengar suara gaib yang meramalkan kematian anaknya kelak. Dengan hati kusut dan pikiran kacau, ia mengucapkan kutuk pastu. "Siapa yang kelak menyebabkan kepala anakku terguling-guling di tanah, kepalanya akan pecah berantakan." Ketika Jayadrata telah dewasa, Raja Widaksatra menyerahkan kerajaan Sindu kepadanya. Kemudian ia menyepi ke hutan untuk bertapa. Hutan tempatnya bertapa kebetulan dekat dengan padang Kurukshetra, tempat berlangsungnya perang Bharatayuda. "Aku tidak ingin terlibat lagi dalam peperangan ini. Aku akan kembali ke negeriku," kata Jayadrata kepada Duryodhana setelah mendengar berita tentang sumpah Arjuna. "Jangan khawatir saudaraku, semua kesatria perkasa ada di pihak kita. Kami senantiasa melindungimu jika keselamatanmu terancam. Karna, Citrasena, Burisrawa, Salya, Drona, Sakuni, Purumitra, Satyawata, Dursasana, Wikarna, Durmukha, Subahu, Awanti, dan aku sendiri siap membelamu. Hari ini, aku akan mengerahkan seluruh bala tentara Kaurawa untuk melindungimu dari serangan Arjuna. Jangan khawatir, engkau tidak perlu pergi hari ini," kata Duryodhana membujuk Jayadrata agar tidak meninggalkan perkemahan Kaurawa. Untuk meyakinkan diri, Jayadrata pergi menemui Mahaguru Drona. Ia berkata, "Mahaguru, engkau telah mengajar kami, aku dan Arjuna. Engkau sangat mengenal kami berdua. Bagaimana penilaianmu terhadap kami berdua?" Drona menjawab demikian, "Anakku, aku telah selesaikan tugasku sebagai guru, mengajar engkau berdua tanpa pilih kasih. Ajaran yang kuberikan kepadamu dan kepada Arjuna sama, tetapi rupanya Arjuna lebih maju karena usahanya sendiri. Ia rajin menempuh berbagai bahaya, mencari pengalaman, dan berlatih dengan tekun. Tetapi engkau tidak perlu cemas karena pasukan yang amat kuat akan ditempatkan di depanmu. Arjuna pasti sulit menembusnya. Bertempurlah sesuai tradisi para pendahulumu yang gagah berani. Kematian akan menjumpai kita kecuali. Kesatria yang mati di medan pertempuran akan mencapai surga dengan mudah. Hilangkan kecemasanmu dan berjuanglah." Setelah berkata demikian, Mahaguru Drona mengatur bala tentara Kaurawa dalam formasi bunga teratai. Di pusat bunga itu, Jayadrata aman dan terlindung dan berada kira-kira 180 pal di belakang barisan paling luar. Ia didampingi pasukan yang dipimpin Burisrawa, Karna, Awaswatama, Salya, Vihasena, dan Kripa. Lingkaran pasukan paling dalam diatur dalam formasi bunga teratai langsung dipimpin Drona. Di depannya, berjajar pasukan dalam formasi pakis sebagai pasukan tempur. Mahasenapati Drona naik kereta kebesaran yang ditarik 4 ekor kuda berbulu coklat abu-abu, dihiasi panji-panji lambangnya sebagai Mahasenapati, kota Mahasenapati, dan membawa busur panah putih cemerlang dan senjata-senjata sakti lainnya. Keperkasaan Mahasenapati itu membuat Duryodhana yakin bahwa hari itu Kaurawa pasti menang. Demikianlah di hari ke-14, dengan kekuatan 1.000 kereta perang, 100 barisan gajah, 3.000 barisan pasukan berkuda, 10.000 prajurit peretas jalan, dan 1.500 prajurit penyergap. Kaurawa maju ke medan perang. Di ujung depan berdiri Durmasana, salah satu putra Dhritarashtra. Ia ditugaskan untuk meniup terompet dan meneriakkan tantangan kepada Arjuna. Tantangan itu diterima Arjuna dan telah maju sampai
yang telah maju sampai sejauh sepelemparan anak panah dari Durmasana. Pasukan penyergap yang dipimpin Durmasana kocar-kacir karena mendadak diserang Arjuna. Dursasana mencoba menolong saudaranya, tetapi dikalahkan Arjuna dan terpaksa melarikan diri berlindung pada Drona. Arjuna lalu berhadapan dengan Drona. Setelah menyembah gurunya, ia berkata bahwa kedatangannya adalah untuk membalas kematian Abhimanyu dan melaksanakan sumpahnya untuk membunuh Jayadratha. Kata-katanya dijawab Drona dengan ucapan bahwa Arjuna takkan bisa maju sebelum berhasil menaklukkan dirinya. Maka kedua kesatria itu saling membidikkan anak panah. Drona menggunakan panah api, Arjuna membalas dengan panah air. Perang panah itu berlangsung cukup lama. Masing-masing sama saktinya dan sama-sama memiliki panah sakti. Suatu kali, kedua panah mereka berbenturan, menimbulkan ledakan dan membuat langit tiba-tiba menjadi gelap. Pada kesempatan itulah, Krishna menasihati Arjuna agar menyelinap, menghindari Drona, lalu menembus pasukan Kaurawa dari samping sambil maju ke tempat Jayadratha. Arjuna berhasil menembus pertahanan Kaurawa, lalu berhadapan dengan pasukan Neriboja di bawah pimpinan Kritawarma dan Sudaksina. Dalam sekejap mata pasukan itu dapat dikalahkan oleh Arjuna. Putra Pandu itu kemudian berhadapan dengan Srutayuda, putra Dewi Parnasa yang telah bertapa dan memperoleh senjata sakti dari Batara Baruna. Senjata sakti itu diberikan kepada Srutayuda dengan pesan bahwa tak ada musuh yang dapat menaklukkannya. Tetapi senjata itu tidak boleh digunakan untuk melawan orang yang tidak bertempur, sebab ia akan berbalik menyerang pemiliknya. Dalam pergulatan melawan Arjuna, Srutayuda menggunakan senjata itu untuk menggempur Krishna saiz kereta Arjuna. Ia tidak tahu Krishna telah bersumpah tidak akan mengangkat senjata dalam pertempuran Bharatayuda. Sewaktu ia membidikkan senjatanya ke arah Krishna untuk melumpuhkan Arjuna, senjata tersebut berbalik ke arahnya dan menembus dadanya sendiri. Tewaslah Srutayuda. Raja Neri Kamboja, saudara Srutayuda, bersama kedua putranya menggantikannya menghadapi Arjuna. Mereka bertiga gugur di tangan Arjuna yang sedang mengamuk. Duryodhana cemas melihat cepatnya Arjuna menembus pertahanan Kaurawa. Ia segera menemui Drona dan memprotes sikap Mahaguru itu. Arjuna menyebabkan pasukan kita kocar-kacir. Mereka yang mengelilingi Jayadratha yakin tidak akan semudah itu Arjuna menembus pasukan kita. Buktinya, sekarang ia sudah hampir mendekati Raja Sindhu. Para prajurit itu sudah kehilangan keberanian. Arjuna dapat melewatimu tanpa perlawanan. Aku yakin pasti ada yang tidak beres. Rupanya engkau memihak Pandawa dan membiarkan anak Pandu itu menghabisi para prajuritku tanpa perlawanan berarti. Ketahuilah, aku telah menahan Jayadratha agar jangan kembali ke negerinya. Sekarang Arjuna akan menggempurnya. Jayadratha pasti akan menemui ajalnya. Aku merasa berdosa. Pergilah engkau dan selamatkanlah nyawa Raja Sindhu. Mendengar kata-kata Duryodhana, Drona menjawab, Tuanku Raja, tak ada gunanya aku menanggapi kata-katamu yang kau ucapkan tanpa dipikirkan lebih dahulu. Wahai muridku, bagaimana engkau tak beda dengan anakku sendiri? Ambil senjata ini dan hadang Arjuna. Aku tidak bisa meninggalkan medan ini, sebab Yudhistira akan segera sampai di sini bersama pasukannya yang paling kuat. Lihatlah, asap dan debu yang menandakan gerakan pasukan Pandawa. Yudhistira maju tanpa didampingi Arjuna. Ini kesempatan bagi kita untuk menculik dia. Kita tidak boleh membatalkan rencana kita untuk menangkap dia hidup-hidup. Kalau aku pergi menggempur Arjuna, pasukan kita akan berantakan. Pergilah engkau berbekal senjata yang dapat memusnahkan musuh. Kenakan jubah yang tidak bisa ditembus senjata apapun. Semoga engkau berhasil menang, kata Drona dengan sabar. Setelah menerima senjata sakti dari Drona dan mengenakan jubah gaib, dengan diiringkan pasukan amat besar, Duryodhana menyerang Arjuna dengan hati mantap. Sementara itu, Arjuna sudah jauh menembus formasi pasukan Kaurawa.
Waktu Krishna hendak menghentikan keretanya dan membiarkan kuda-kudanya beristirahat sebentar, tiba-tiba dua bersaudara Winda dan Anuwinda menyerangnya. Tetapi, seperti para kesatria sebelumnya, dengan mudah Arjuna menewaskan mereka. Ketika Arjuna dan Krishna sedang duduk-duduk beristirahat dan kuda mereka sedang makan rumput, dari kejauhan, Duryodhana datang mendekat sambil berteriak lantang. Kata orang, engkau gagah berani dan pandai bertempur. Aku belum pernah melihat kehebatanmu dengan mataku sendiri. Sekarang, aku ingin menyaksikan kemahiranmu berperang. Hai Arjuna, bangkitlah! Arjuna dan Duryodhana bertempur dengan hebat. Krishna heran, sebab setiap anak panah yang dilepaskan dari gandiwanya mental, tak bisa melukai Duryodhana. Ia lalu berkata, aneh, apakah gandiwamu sudah kehilangan kesaktiannya? Tak satu pun anak panahmu bisa melukai Duryodhana. Seperti batang ilalang, anak panahmu berjatuhan setelah menyentuh tubuhnya. Aku bingung. Arjuna tersenyum sambil berkata, ya, aku tahu Duryodhana pasti mendapat pinjaman senjata dari Drona. Mahaguru pernah mengajarkan padaku bagaimana caranya melumpuhkan kekebalan dan kesaktian senjata itu. Engkau akan melihat kejadian lucu nanti. Sambil berkata demikian, Arjuna terus melepaskan anak panahnya untuk melumpuhkan kuda, kereta, dan sais Duryodhana. Pikirnya, pasukan Kaurawa akan mudah dilucuti. Kemudian, Arjuna melepaskan sebatang anak panah kecil yang mengandung racun penyengat ke arah tubuh Duryodhana yang tidak tertutup jubah. Bagaikan disengat lebah besar beracun, Duryodhana lari sambil berteriak-teriak kesakitan. Anak panah kecil itu tepat mengenai tubuhnya. Kemudian Krishna meniup terompet kerangnya. Bunyinya menggema sampai terdengar oleh pasukan yang mengawal Jayadrata. Mereka kaget sekali. Para senapati mereka, yaitu Karna, Salya, Burisrawa, Aswatthama, Wisbasena, Chala, dan Jayadrata, lalu menyiagakan pasukan mereka masing-masing. Sementara itu, Drishtadyumna yang dengan mahir mengemudikan keretanya yang ditarik 4 kuda berbulu putih, seputih bulu merpati. Ia menyerang Drona, menebas tali kekang kuda-kuda penarik keretanya, dan menyusulnya dengan senjata dari tangan dan dari samping kereta. Alangkah perkasanya kedua kesatria itu, sebentar mendekat kemudian menjauh, lalu mendekat lagi, masing-masing dengan kereta dan kuda yang tegap dan kokoh. Pertarungan itu berlangsung lama. Drona tidak mudah ditaklukkan. Nyawa Drishtadyumna nyaris melayang kalau tidak diselamatkan oleh Satyaki. Pada saat yang genting, kesatria itu datang mendekat sambil merentangkan busuknya dan membidik busuk Drona. Kena, Drishtadyumna dapat diselamatkan, sementara para kesatria yang terluka dilarikan ke tempat yang aman. Bagaikan ular kobra raksasa, Mahaguru Drona menyerang Satyaki yang menantangnya dengan berkata, engkau Brahmana yang meninggalkan kewajibanmu sebagai pendita dan memilih berlaga di medan perang. Engkau membuat Pandawa terpaksa bertempur mati-matian. Engkau membuat Duryodhana semakin sombong. Engkau harus menerima buah perbuatanmu. Sungguh sengit pertarungan Satyaki dengan Drona. Pasukan kedua pihak sampai berhenti berperang. Para penonton kagum melihat pertarungan dua senapati sakti itu. Berkali-kali kereta mereka bertumbukan. Panji-panji mereka sudah jatuh. Meskipun masing-masing luka parah, mereka tetap bertempur dengan gagah berani. Setiap anak panah yang dilepaskan Drona selalu berhasil dipatahkan oleh Satyaki dengan menghantam busuk Drona. Tidak kurang dari 100 busuk Drona telah dipatahkan Satyaki. Drona berkata dalam hati, kesatria ini pantas disejajarkan dengan Sri Rama, Kartawirya, Arjuna, atau Bhisma. Ia menyerang Satyaki dengan senjata penyembur api. Serangan itu dibalas Satyaki dengan senjata penyembur air. Akhirnya, betapapun kuatnya Satyaki, ia lemas dan kehilangan banyak tenaga karena luka-lukanya. Mengetahui itu,
Drona bersiap untuk menyerang, seperti seekor kucing hendak menerkam anak burung. Melihat itu, Yudhistira segera memerintahkan para perwira yang ada di dekatnya untuk menyelamatkan Satyaki. Untunglah mereka berhasil. Baru saja Satyaki berhasil diselamatkan, Yudhistira mendengar bunyi terompet gerang Krishna melengking nyaring. Tetapi ia tidak mendengar bunyi desing anak panah yang dilepaskan dari Gandiwa Arjuna. Yudhistira cemas. Tidak mungkin terompet gerang Krishna dibunyikan tanpa dibarengi ledakan Gandiwa Arjuna. Pasti Arjuna terkena malapetaka, pikir Yudhistira. Pasti Arjuna dikepung musuh. Mungkin malah sudah dibunuh dan Krishna terpaksa mengangkat senjata dan melawan Kaurawa. Ia memanggil Satyaki dan berkata kepadanya, "Satyaki, engkau sahabat Arjuna yang terdekat. Tak ada yang tak dapat kau lakukan untuk menolong Arjuna. Aku yakin Arjuna pasti sudah dikepung musuh. Jayadrata adalah kesatria sakti yang didukung berpuluh-puluh kesatria terbaik Kaurawa. Waktu kami hidup dalam pengasingan, Arjuna pernah berkata bahwa tak ada prajurit yang sebaik Satyaki. Pergilah engkau segera, bantulah Arjuna." Dalam keadaan masih lemas, Satyaki menjawab, "Wahai raja yang tak pernah berbuat dosa, aku akan lakukan perintahmu. Apa yang tidak kulakukan demi Arjuna? Nyawaku bagaikan setitik embun dalam samudra, tak ada artinya. Demikianlah pengabdianku kepada Pandawa. Tetapi izinkan aku mengatakan bahwa Krishna dan Arjuna telah berpesan, sesaat pun aku tidak boleh meninggalkanmu sebelum mereka kembali dari menghabisi Jayadrata." Kata mereka, "Waspadalah dalam menjaga Yudhistira. Kami percayakan keselamatannya padamu. Drona berniat menculiknya." Demikian pesan mereka. "Sekarang kau perintahkan aku menolong Arjuna." Sesungguhnya kesaktian Arjuna tidak perlu disangsikan. Kekuatan Jayadrata dan para kesatria yang mengelilinginya tidak lebih dari 1/16 kekuatan Arjuna. Kalau aku pergi, kepada siapa aku dapat mempercayakan keselamatanmu Dharmaputra? Tak seorang pun di sini yang dapat menahan serangan Drona kalau ia datang menculikmu. Pikirkan masak-masak. Satyaki, aku telah pikirkan masak-masak. Pergilah engkau dengan izinku. Jangan khawatir, di sini ada Bima, Dristadumna dan yang lain. Jangan khawatirkan diriku," kata Yudhistira yang lalu menyuruh orang menyiapkan senjata dan kereta untuk Satyaki. "Bimasena, jagalah Dharmaputra. Hati-hatilah engkau," kata Satyaki kepada Bima sesaat sebelum ia melejut kudanya menuju ke tempat Arjuna bertempur melawan Jayadrata. Mengetahui Satyaki pergi, Drona kembali menyerang Yudhistira dengan serangan yang lebih hebat dan pasukan yang lebih kuat. Sudah lewat tengah hari, tetapi Arjuna belum juga kembali. Demikian pula Satyaki. Yudhistira cemas dan bingung, lebih-lebih karena pasukan Kaurawa yang dipimpin Drona semakin dekat. "Bima, aku makin cemas. Matahari telah condong ke barat, tetapi tidak ada tanda-tanda mereka akan kembali," kata Yudhistira kepada Bimasena. Aku belum pernah melihat engkau bingung seperti sekarang," jawab Bima. "Katakan apa yang harus kulakukan. Jangan biarkan pikiranmu terbenam dalam rasa cemas." "Bimasena, aku khawatir saudaramu tewas dibunuh musuh. Bunyi terompet Krishna tanpa dibarengi ledakan Gandiwa Arjuna membuatku bingung. Mungkin Krishna sudah mengangkat senjata, padahal ia telah bersumpah tidak akan mengangkat senjata. Pergilah engkau bergabung dengan mereka dan Satyaki. Lakukan apa yang harus kau lakukan dan kembalilah segera. Jika bertemu mereka dalam keadaan hidup, mengaumlah seperti singa. Auman yang biasa engkau perdengarkan," perintah Yudhistira kepada Bimasena. "Raja yang kau hormati, jangan engkau bingung. Aku akan pergi menuruti perintahmu," jawab Bima. Ia menoleh kepada Dristadumna dan berkata kepadanya, "Pancalah, kau tahu secara terperinci niat Drona menangkap Dharmaputra hidup-hidup untuk diserahkan kepada Duryodhana. Tugas kita yang utama adalah menyelamatkan dia, tetapi aku harus taat pada perintahnya.
Aku percayakan dia kepadamu. Jagalah dia baik-baik. Dalam perjalanan menuju tempat Arjuna, Bima harus bertempur melawan pasukan Kaurawa yang dipimpin Drona. Bagaikan seekor singa menerjang gerombolan rusa, Bima membunuh 11 putra Maharaja di Tarastra hingga ia berada dekat sekali dengan Drona. Gurunya itu berkata bahwa Bima tidak bisa lewat begitu saja tanpa lebih dulu mengalahkannya. Drona mengira Bima akan berbuat seperti Arjuna ketika menerobos pasukan Kaurawa untuk mencapai tempat Jayadrata, yaitu dengan penuh hormat menghindari gurunya. Tetapi Bima lain. Dengan tegas ia membalas tantangan Drona. Katanya, "Wahai Brahmana, bukan karena izinmu Arjuna dapat menerobos pasukan Kaurawa. Yang benar, itu terjadi karena engkau memang setengah hati melawan Arjuna. Arjuna selalu sangat menghormatimu. Dengan aku urusannya lain. Dulu engkau memang guruku, sekaligus ayah bagi kami. Tetapi sekarang engkau musuhku. Dulu kami menghormatimu, tetapi sekarang engkau sendiri telah memutuskan untuk menjadi musuh kami. Baiklah kau menentukan pilihan dengan sadar. Baik kami tidak ada pilihan lain." Setelah berkata demikian, Bima melemparkan gada ke kereta Drona. Kereta itu hancur. Drona mengganti keretanya dengan yang baru. Tetapi begitu diganti, ia digempur lagi oleh Bimasena. 8 kereta Drona diremukkan. Selanjutnya, Drona dibantu pasukan negeri Boja, tetapi pasukan itu juga dilumpuhkan Bimasena. Kesatria Pandawa itu maju sampai ke dekat tempat Arjuna bertarung melawan Jayadrata. Segera setelah milik Arjuna, Bima mengaum bagai singa lapar. Suara berkumandang di utara. Krishna dan Arjuna mendengar Bima mengaum, lalu membalas dengan isyarat penuh kegembiraan. Sayup-sayup Dharmaputra mendengar aruman Bima. Maka hilanglah segala kecemasan dan keraguannya. Serta bertak ia memanjatkan doa dan mengucapkan mantra demi keselamatan Arjuna. Pertempuran berkobar di mana-mana. Duryodhana mengeluh lagi kepada Drona, katanya, "Arjuna, Satyaki, dan Bimasena menghadapi kita dengan cerdik dan kita hampir mati konyol. Dengan mudah mereka bisa menerobos sampai ke tempat Raja Sindhu. Aneh, di bawah pimpinanmu, pasukan kita selalu kocak-kacir. Setiap orang bertanya kepadaku, bagaimana Drona bisa seperti itu? Padahal dia kesatria besar, ahli berbagai strategi perang, dan menguasai segala macam senjata. Mengapa dia selalu ditaklukkan Pandawa dengan mudah? Jawaban apa yang dapat kuberikan kepada mereka? Apakah engkau berniat mengkhianatiku?" "Duryodhana, tuduhanmu tidak beralasan karena tidak didasarkan kebenaran. Tidak ada gunanya bicara yang tidak perlu. Situasi saat ini sedang sangat gawat. Jangan buang-buang waktu. 3 senapati musuh sudah maju melawan kita. Tetapi kita tidak usah cemas atau bingung, karena kekuatan belakang mereka dipimpin Yudhistira yang pasti dapat kita kalahkan dengan mudah. Kini, kita berada di kedua sisi mereka, dan itu membuat posisi mereka tidak aman. Pergilah dan bantulah Jayadrata sekali lagi. Aku akan menghadapi pasukan Pandawa yang dipimpin Yudhistira," kata Drona menyemangati Duryodhana, meskipun sebenarnya ia tersinggung karena hinaan putra mahkota itu. Ketika Bima sampai di dekat Arjuna, karena berteriak mengejek dan menantangnya, "Oh, ini orangnya, kesatria rakus berperut gendut yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu perang. Kalau kau memang berani, jangan berbalik punggung dan kabur, meninggalkan medan perang seperti pengecut." Bimasena tidak tahan mendengar hinaan itu. Segera ia mendekati Karna, siap menghantamnya. Sambil tersenyum, Karna mengelak menjauhkan diri. Sebaliknya dengan wajah merah padam, Bimasena terus maju menggempur Karna. Maka terjadilah pertempuran hebat antara kedua jagoan itu. Karna selalu menghindari perkelahian antara perkalian jarak dekat dengan terus-menerus melepas anak panah ke arah Bima. Tak terhitung banyaknya anak panah yang menancap di tubuh kesatria Pandawa itu. Tetapi raga Bima sangat kokoh bagai baja. Sedikit pun ia tidak merasa sakit. Ia terus maju. Darah menetes dari lukanya bagaikan bunga-bunga asoka merah berguguran. Dengan tangkas, berkali-kali ia menghantamkan
gadanya pada kereta Karna sampai kereta itu hancur berantakan. Setelah itu ia menjauh, sementara Karna mengganti keretanya. Beberapa kali demikianlah yang terjadi. Karna mengganti keretanya dan Bimasena menghancurkannya. Semangat Bima berkobar-kobar karena ia ingat penghinaan Kaurawa terhadap Draupadi dan saudara-saudaranya. Untuk kesekian kalinya, mereka memacu kereta masing-masing, saling mendekat. Kereta Karna ditarik 4 kuda berbulu putih susu, kereta Bima ditarik 4 kuda berbulu hitam arang. Pertempuran kedua kesatria itu berlangsung sangat seru. Setiap kali Karna mengangkat busur baru, Bimasena mematahkannya dengan gadanya, sampai akhirnya Karna kehabisan busur. Ketika Karna sedang kebingungan kehabisan busur, Bimasena menghantam kereta Karna sampai kereta itu hancur. Tetapi Karna melompat turun. Pada saat itulah Duryodhana memanggil Durjaya, saudaranya, dan memerintahkan, kesatria Pandawa laknat itu akan membunuh Karna. Cepatlah ke sana, serang dia, halangi dia, hantam dia, selamatkan Karna. Serangan Durjaya disambut Bimasena dengan tangkas, lebih-lebih karena ia telah bersumpah hendak membunuh semua anak Dhritarashtra. Dalam waktu singkat, Bimasena dapat mematahkan pukulan Durjaya. Ia melemparkan beberapa gada serentak. Satu persatu kuda, kereta, dan Durjaya sendiri roboh bagaikan pohon tumbang. Sementara itu, Karna sempat mengganti keretanya dengan yang baru. Pertarungan berulang antara Karna dan Bimasena. Kali ini makin seru. Panah memanah, lembing melembing, tombak menombak tiada hentinya. Tetapi gada Bima lagi-lagi tepat mengenai kereta Karna yang baru. Sais dan keretanya remuk terserak di tanah. Karna kini berdiri di tanah sambil merentang busurnya. Duryodhana mengirimkan saudaranya yang lain, yaitu Durmuka. Sama seperti Durjaya. Durmuka pun tewas di tangan Bimasena. Setelah menewaskan Durjaya dan Durmuka, Bima terus menyerang Karna. Anak panahnya tepat mengenai jubah Karna, sehingga kesatria itu hampir telanjang dibuatnya. 5 saudara Duryodhana datang lagi, yaitu Durmusa, Dusaha, Durmata, Durdara, dan Jaya. Mereka membantu Karna menyerang Bimasena dengan tangkas menghadapi 5 kesatria muda itu. Dengan penuh semangat, bagaikan pemburu berpengalaman yang girang melihat 5 ekor kijang muncul di depannya, Bimasena menghantamkan gada-gadanya ke tubuh 5 kesatria itu. Seketika itu juga kelimanya jatuh berkelimpangan di tanah, tewas. Karna merasa malu melihat korban berjatuhan di hadapannya karena membela dirinya. Ia menyesal karena tidak segera menyerang Bima habis-habisan. Sebaliknya, karena ingat akan penghinaan Karna di masa lalu, Bimasena semakin garang dan ingin segera membunuhnya. Dengan kereta yang baru lagi, Karna menyerang Bimasena. Meskipun sudah berusaha keras, posisi Karna selalu terpojok. Hal itu membuat Duryodhana mengirimkan bantuan lagi. 7 saudaranya, Citra, Upacitra, Citraksa, Carucitra, Sarasena, Citrayuda, dan Citawarman diperintahkan untuk menggempur Bimasena. Mereka bertempur dengan gagah berani. Bimasena merumpukkan mereka bersama kereta masing-masing. Kegarangan Bimasena membuat Duryodhana sangat marah sekaligus khawatir akan nasib Karna di tangan Bimasena. Untuk kesekian kalinya, Duryodhana mengirimkan 7 saudara untuk menggempur Bimasena. Tetapi kesatria Pandawa itu tidak dapat ditundukkan lagi. Ke-7 saudara Duryodhana yang baru dikirim diamuknya hingga tewas. Ketika pertarungan sedang berlangsung seru, datanglah Wikarna. Melihat kesatria itu terlibat dalam pertempuran, Bimasena menghantamnya dengan gada hingga tewas seketika. Melihat itu, Bimasena merasa sedih dan menyesal. Katanya kepada Wikarna sebelum kesatria itu menghembuskan napas yang terakhir, "Wahai Wikarna, engkau orang yang adil dan mengerti arti dharma. Engkau bertempur karena panggilan kewajiban, dan aku terpaksa membunuhmu karena panggilan kewajiban juga. Perang ini sangat terkutuk.
Lebih-lebih karena orang sebaik engkau dan Bisma menjadi korban. Karena tak bisa lagi tersenyum-senyum. Wajahnya merah padam, menahan malu dan amarah. Ia malu karena tak bisa mengalahkan Bimasena, dan marah karena melihat korban berjatuhan di depannya, padahal mereka diutus untuk membelanya. Pasukan kedua pihak tertegun menyaksikan pertarungan Karna dan Bimasena. Sama kuatnya, sama tangkasnya, sama saktinya. Suatu saat Bimasena tersudut, keretanya hancur, kuda-kudanya mati. Ia terpaksa melompat turun berlari mendekati Karna. Dengan tangkas ia melompat naik ke kereta musuhnya. Bima mengayunkan gadanya, tetapi karena mengelak dan berlindung di belakang tiang panji-panjinya, ia bahkan sempat menghantam punggung Bimasena hingga kesatria Pandawa itu terjungkal ke tanah. Kini Bimasena tak punya senjata lagi. Gadanya yang terakhir remuk dihantam Karna, tetapi ia tak mau menyerah begitu saja. Apa saja yang dapat diambilnya dijadikan senjata. Roda kereta, tombak patah, mayat musuh, bangkai gajah. Dengan cekatan, ia menggunakan senjata-senjata itu untuk menyerang Karna. Karna membalas, sekarang keselamatan Bima terancam tanpa kereta, tanpa senjata. Sesaat, kesatria Pandawa itu tertegun, mati langkah. Kesempatan itu digunakan Karna untuk menghina dan mencaci maki Bimasena yang sudah tak berdaya. Krishna berkata kepada Arjuna, "Lihat Dananjaya, Bimasena tidak berdaya dan dihina oleh Karna." Melihat saudaranya dihina, Arjuna tak dapat menahan diri lagi. Ia merentangkan gandiwanya, memasang sebatang anak panah sakti, membidiknya, lalu melepaskannya. Semua itu dilakukannya dalam sekejap mata. Terdengar bunyi ledakan ketika anak panah itu lepas dari busurnya, meluncur cepat, lalu menancap tepat pada sasaran. Kereta Karna bergoyang hebat. Penunggangnya jatuh. Karna memandang ke segala arah, mencari orang yang dapat mencederainya. Ketika tahu serangan itu dilancarkan Arjuna, hatinya senang, karena ia ingat akan sumpah di depan Dewi Kunti. Sementara itu, kedatangan Satyaki justru membuat Arjuna khawatir, karena kesatria itu sebenarnya ditugaskan untuk menjaga Yudhistira, lebih-lebih karena Burisrawa ada di sekitar situ. Arjuna tahu keluarga Satyaki dan keluarga Burisrawa selalu bermusuhan sejak zaman nenek moyang mereka. Dahulu ada seorang gadis cantik bernama Dewaki. Kecantikan dan kehalusan budinya terkenal di mana-mana hingga banyak putra mahkota kerajaan ingin menyuntingnya. Timbullah persaingan keras di antara mereka. Waktu itu, putra mahkota Dwaraka yang masih berjaga mengutus Sini untuk bertarung atas namanya, melawan Somadatta untuk memperebutkan Dewaki. Sini memenangkan pertempuran itu, melarikan Dewaki dan menyerahkan putri itu ke putra mahkota Dwaraka. Tak lama kemudian, putra mahkota itu diangkat menjadi Raja Dwaraka dan menikahi Dewaki. Pasangan itu dikaruniai 3 anak, Balaputra atau Baladewa, Krishna, dan Subhadra. Sejak itu, permusuhan antara Sindi dan Somadatta tak dapat didamaikan, bahkan sampai turun-temurun. Satyaki adalah cucu Sini, dan Burisrawa adalah anak Somadatta. Waktu Burisrawa melihat Satyaki, seketika itu juga rasa permusuhan berkobar di dadanya. Burisrawa yang sudah lanjut usia itu menantang Satyaki dengan berkata, "Sombong benar engkau menganggap diri kesatria besar tak terkalahkan. Tunjukkan kekuatanmu, temui ajalmu di tanganku. Sudah lama aku menunggu pertemuan ini. Akan kukirim kau secepatnya ke hadapan Batara Yama." Satyaki menjawab sambil tersenyum, "Tutup mulutmu. Tak ada gunanya omong besar. Kata-kata bukan ukuran perbuatan. Jangan coba menakut-nakuti orang yang sudah siap bertempur. Tunjukkan kegagahanmu dan jangan berkhayal." Setelah saling melontarkan kata-kata ejekan, mereka terlibat pertarungan yang sangat dahsyat. Kereta mereka saling bertumbukan. Kuda-kuda terbunuh, kereta hancur, busur patah-patah. Mereka berdiri di tanah, sama-sama memegang perisai dan menghunus pedang. Terjadilah pertempuran sengit. Mereka saling menebas pedang dan saling menangkis.
Setelah pedang dan perisai hancur, mereka bergulat banting-membanting, sementara Burisrawa berada di tanah. Sebentar kemudian Satyaki yang tertindih. Saat itu, Arjuna masih sibuk menghadapi pasukan Jayadratha. Krishna yang melihat Satyaki mulai lemas berkata kepada Arjuna, "Dhananjaya, Satyaki tampak kehabisan napas. Burisrawa mungkin akan berhasil membunuhnya. Satyaki datang untuk membantumu, tapi ia terpaksa bertarung dengan Burisrawa karena ditantang olehnya. Pertarungan mereka tidak seimbang, karena Satyaki tidak bersenjata lengkap. Kalau engkau tidak membantu Satyaki, ia pasti mati dibunuh Burisrawa." Arjuna tidak menghiraukan kata-kata Krishna. Ia terus bertarung melawan Jayadratha. Krishna terus mengawasi pertarungan Satyaki dengan Burisrawa. Dilihatnya putra Somadatta mengangkat Satyaki yang sudah lemas dan membantingnya keras-keras ke tanah. Cucu sini itu langsung terkapar tak sadarkan diri. Burisrawa lalu menyeretnya bagai singa menyeret mangsanya ke sarangnya. Satyaki sudah tak berdaya ketika diseret Burisrawa. Ia putra terbaik Wangsa Wrisni yang masuk ke medan Kurukshetra untuk membantumu melawan Kaurawa. Di depan matamu dia akan dibunuh, tetapi engkau tidak berbuat apa-apa, kata Krishna lagi. Arjuna bimbang, pikirannya bercabang. Katanya, Burisrawa datang ke medan perang ini bukan karena karena tantanganku, dan sebaliknya ia juga tidak menantang aku. Bagaimana aku bisa memanah dia sementara aku masih sibuk bertempur dengan musuhku? Aku bimbang. Pikiranku tidak mengizinkan aku berbuat demikian, padahal teman sejatiku yang datang untuk membantuku hendak dibunuh depan mataku. Lama Arjuna ragu-ragu, tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Ribuan anak panah berlesatan di angkasa, dilepaskan dari busuk Jayadratha. Arjuna terpaksa melayani serangan itu. Krishna terus mendesak agar Arjuna menolong Satyaki yang tak sadarkan diri. Sementara Burisrawa siap mengayunkan pedangnya untuk menebas lehernya. Ketika Arjuna menoleh ke belakang, dilihatnya Burisrawa berdiri di atas tubuh Satyaki sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Sesaat kemudian, kesatria itu mengayunkan pedangnya ke arah leher Satyaki. Secepat kilat, Arjuna melepaskan anak panahnya. Anak panah itu melesat cepat, menyambar dan memotong tangan Burisrawa. Kesatria itu jatuh terpelanting ke tanah sambil memegangi pedangnya. Burisrawa menoleh ke arah Arjuna. "Ah, anak Kunti," katanya. "Aku tidak mengira serangan ini datang dari engkau. Menyerang dari belakang tidak sesuai dengan watak kesatria. Aku datang untuk bertarung melawan seseorang, muka dengan muka. Berhadapan, tetapi engkau menyerangku dengan licik dari belakang. Benarlah kata sang bijak. Sesungguhnya, tak seorang pun dapat menahan pengaruh iblis dalam dirinya, tidak juga engkau yang sebenarnya patut dihormati. Dhananjaya, jika nanti kau kembali ke tempat saudaramu Yudhistira, bagaimana engkau akan menceritakan perbuatanmu ini? Hai Arjuna, siapa yang mengajarkan kelicikan itu kepadamu? Apakah Batara Indra, Mahaguru Drona, atau Kripa? Tata krama apa yang mengizinkanmu menyerang seseorang dari belakang? Engkau bertindak seperti keturunan orang hina. Perbuatan nistamu telah mengotori kehormatanmu. Perbuatanmu ini pasti dipengaruhi oleh Krishna. Aku tahu ini bukan sifatmu. Ini pasti karena kau terpengaruh oleh Krishna. Ingatlah, tak seorang kesatria pun akan merendahkan diri dengan melakukan tindakan tercela itu." Demikian Burisrawa mengutuk Arjuna dan Krishna. Partha menjawab, "Wahai Burisrawa, engkau telah uzur. Usia tua membuat penilaianmu berkarat. Ketahuilah, tidak mungkin aku diam saja. Jika di hadapanku, kawan yang hendak menolongku terancam jiwanya. Kawanku hendak kau sembelih, padahal ia dalam keadaan tak sadarkan diri. Lebih baik aku masuk neraka jika tidak bisa menghalangi perbuatanmu. Engkau katakan pikiranku telah dirusak oleh Krishna, tetapi tuduhanmu itu kau ucapkan dengan pikiran kacau. Satyaki datang kemari tanpa membawa senjata dan dalam keadaan lelah. Ia berniat membantuku, tetapi kau malah menantangnya. Setelah ia kau tundukkan sampai tak sadarkan diri,
Dengan keji kau berniat menebas lehernya. Watak kesatria seperti apa yang mengizinkan kamu menginjak-injak tubuh orang yang tak sadarkan diri? Tidakkah kau ingat bagaimana prajurit Kaurawa bersorak-sorak dan menari-nari seperti iblis mengeroyok anakku, Abimanyu yang sudah tidak berdaya dan tanpa senjata? Wahai kesatria besar, ketahuilah, aku telah bersumpah untuk melindungi semua temanku dalam jarak sebidikan anak panahku. Takkan kubiarkan ia terbunuh di tangan musuh. Itulah sumpah suciku. Sekarang renungkan perbuatanmu terhadap Satyaki. Bagaimana mungkin engkau menyalahkan perbuatanku? Kau melancarkan kutukan tanpa pengertian yang benar dan tepat. Mendengar kata-kata Arjuna, Burisrawa terdiam. Kemudian ia bangkit dan meletakkan anak panahnya dekat kakinya. Lalu ia duduk di atas anak panah itu, seolah-olah duduk di tikar dengan kaki bersila. Kesatria tua itu bersamadi dan melakukan yoga. Melihat tindakan Burisrawa, pasukan Kaurawa bersorak memujinya dan mengejar Arjuna dengan kata-kata pedas. Arjuna berkata lagi kepada Burisrawa dengan cukup keras agar bisa didengar oleh mereka yang ada di sekitar situ. Engkau kesatria hebat. Engkau membela siapapun yang datang meminta bantuanmu. Engkau seharusnya sadar apa yang terjadi sekarang ini adalah akibat kesalahanmu. Tidak adil dan tidak benar jika kau menyalahkan aku. Kalau kau mau jujur, seharusnya kau berani menyalahkan dan mengutuk kekerasan dan nafsu perang yang menguasai kehidupan seluruh bangsa kesatria. Burisrawa menatap wajah Arjuna, lalu memberi hormat kepadanya dengan menundukkan kepala. Pada saat itulah Satyaki siuman. Ia segera bangkit. Melihat Burisrawa ada di dekatnya, kebencian dan amarahnya seketika memuncak. Tanpa menunggu-nunggu, ia mengambil pedang dari dekat, lalu secepat kilat menebasnya ke leher Burisrawa yang sedang duduk bersila dan bersamadi. Sebelum Arjuna dan Krishna merampas pedang Satyaki, kepala Burisrawa telah lebih dulu terguling ke tanah. Ajaib, badannya tetap dalam posisi beryoga. Peristiwa itu terjadi begitu cepat. Semua yang menyaksikan menahan napas dan mengutuk perbuatan Satyaki yang kemudian berdiri tegak dan berseru lantang. Setelah aku jatuh tak sadarkan diri, musuh keluargaku ini menginjak-injak aku dan hendak memancung leherku. Untuk membalas perbuatannya, aku berhak membunuh dia dalam keadaan apapun. Aku bukan orang yang pantas dikutuk. Apapun anggapan Kaurawa maupun Pandawa mengenai kematian Abimanyu dan Burisrawa dalam pertempuran di Kurukshetra yang dahsyat, namun pertentangan batin dan konflik moral sebagai akibat peperangan itu akan menjadi ukuran bagi nilai-nilai pandangan hidup manusia di dunia ini dan untuk di masa datang. Dari masa ke masa, peristiwanya mungkin sama, tetapi tanggapannya bisa berbeda. Di tengah perang Kurukshetra, Duryodhana berkata kepada Karna, "Karna, hari telah sore. Jika malam tiba dan Jayadrata belum juga terbunuh, Arjuna akan malu besar. Dia pasti akan bunuh diri karena tak dapat memenuhi sumpahnya. Kematian Arjuna berarti kehancuran Pandawa dan seluruh kerajaan yang akan kita kuasai. Siapapun tak akan mengungkit kekuatan kita. Siapapun tak akan mengungkit kekuasaan kita. Sumpah Arjuna tak mungkin terlaksana karena diucapkan tanpa pertimbangan masak-masak. Arjuna pasti hancur di tangannya sendiri. Rupanya hari ini bintangku terang benderang. Kesempatan ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Segala sesuatu tergantung padamu. Buktikan kesanggupanmu hari ini. Lihat, matahari terbenam dan hari hampir malam. Aku yakin Arjuna tak akan bisa mencapai Jayadrata. Engkau, Aswatthama, Salya, Kripa, dan aku harus menjaga Jayadrata sekuat tenaga agar ia tidak jatuh ke tangan Arjuna. Kita harus tetap menjaganya sampai beberapa saat sesudah matahari terbenam." "Tuanku Raja, hari ini aku sangat lelah. Badanku penuh luka setelah bertempur melawan Bimasena. Tetapi kalau kau kehendaki, nyawaku akan kuserahkan kepadamu," jawab Karna. Sementara itu, Arjuna terus menerjang pasukan Kaurawa yang diperintahkan untuk menghalanginya agar kesatria Pandawa itu tidak bisa mendekati Jayadrata. Pada saat itu, Krishna mengirimkan isyarat memanggil kereta dan sais bernama Daruka untuk diberikan kepada Satyaki.
Daruka adalah sais yang sangat mahir. Bersama Satyaki, ia ditugaskan untuk bertempur melawan Karna di medan yang terpisah. Setelah bertempur beberapa lama, Karna berhasil dilumpuhkan, keretanya dihancurkan, dan ia terpaksa melompat naik ke kereta Duryodhana. Ketika Satyaki mengamuk lagi melawan para kesatria Kaurawa, Arjuna makin maju mendekati Jayadratha. Pikirannya penuh dengan kenangan akan kematian Abhimanyu. Tanpa kenal lelah dan tak peduli pada luka-luka di tubuhnya, Arjuna terus berperang. Dengan gendiwanya, ia membuat pasukan Kaurawa kacau balau. Arjuna terus maju mendekati Jayadratha. Pertarungannya dengan Aswatthama dan lainnya tidak membuatnya semakin jauh dari tujuannya. Sebaliknya, setelah mengalahkan musuh-musuhnya, ia semakin dekat dengan Jayadratha. Mereka yang bertempur sebentar-sebentar menoleh ke barat. Pertempuran belum juga berakhir. Waktu hanya tinggal sedikit. Tiba-tiba medan Kurukshetra menjadi gelap dan terdengar teriakan Duryodhana. "Lihatlah, hari sudah malam. Arjuna tidak dapat melaksanakan sumpahnya. Sungguh memalukan." Sementara itu, Jayadratha menengadah, memandang ke barat dengan ragu. Sebab beberapa saat yang lalu langit masih terang, katanya dalam hati, "Aku selamat, aku selamat." Pada saat itulah Krishna berkata kepada Arjuna, "Dhananjaya, lihatlah, Raja Sindhu sedang memandang langit. Aku mengucapkan mantra agar medan ini menjadi gelap. Sebetulnya matahari masih di atas. Cepat lakukan tugasmu. Jayadratha sedang sendirian." Maka melesatlah sebatang anak panah bermata pedang dari gandiwa Arjuna, dapat menembus leher Jayadratha. Leher itu putus. Kepala Jayadratha terbawa terbang oleh anak panah yang terus meluncur bagaikan burung elang yang menyambar anak ayam. Sebatang anak panah dilepaskan lagi oleh Arjuna untuk menerbangkan kepala itu ke tempat yang lebih jauh. Dengan kekuatan yang telah diperhitungkan, anak panah itu menerbangkan kepala Jayadratha sampai ke tempat pertapan ayahnya. Akhirnya, anak panah itu jatuh di tempat pangkuan Raja Widraksatra yang sedang khusyuk bersamadi. Ketika raja tua itu selesai bersamadi, ia bangkit berdiri. Maka tergulinglah kepala anaknya dari pangkuannya. Akibat kutuk pastu yang dilontarkannya dulu, maka kepala mantan raja itu sendiri yang meledak, pecah berkeping-keping. Seketika itu juga ia menemui ajalnya. Krishna, Dhananjaya, Bhimasena, Satyaki, Yudamanyu, dan Utamaujas meniup trompet kerang mereka sebagai tanda bahwa Arjuna berhasil melaksanakan sumpahnya. Medan Kurukshetra sesaat menjadi terang kembali karena memang demikianlah keadaannya yang sesungguhnya. Beberapa waktu kemudian matahari tenggelam sebagaimana biasa.